Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Baik-baik dan sehat semuanya. Dan itulah harapan bagi kami kepada Jemaat Abba Love khususnya, supaya di tahun yang baru ini, di mana kita sama-sama mengawali dari awal, baru 2 minggu kita tinggalkan tahun yang lama, biar di tahun ini juga kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala sebentar dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur segala perkara Tuhan lakukan kerjakan dalam hidup kami, dan anugerah Allah Kau nyatakan kepada setiap kami anak-anak-Mu tanpa kecuali. Kami dalam kondisi baik dan sehat tentunya. Bapa, pagi ini berbicara Engkau kepada setiap kami anak-anak-Mu, kiranya firman yang Kau sampaikan buat kami, yang Kau berikan buat kami, boleh menguatkan kami, mengajar kami, mendidik kami, dan membawa kami kepada jalan yang benar. Dan jauhkanlah kami daripada yang jahat, Bapa. Bungkus dan urapi setiap kami tanpa kecuali dengan kuat kuasa Roh Kudus. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih terasa hari ini bahwa hari ini kita melangkah di tahun yang baru, masih terasa. Natal juga demikian, masih terasa. Masih ada pohon terang yang di mana-mana yang belum dibongkar. Katanya sayang dibongkar karena cukup lama mempersiapkan, dan rupa-rupanya banyak orang sedang menikmatinya. Tentunya setiap kita harus menikmati. Apakah yang dinikmati? Yaitu anugerah Allah yang Allah berikan kepada setiap kita. Itu pun harus kita syukuri dan kita nikmati. Hampir 2 tahun Pak Beta membagikan berkat untuk setiap kita, bahwa kita ada dalam permulaan yang baru, yaitu kita diajak melangkah supaya setiap kita hidup di dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya sekarang sudah kita bersama-sama diajarkan dan dibawa ke kerajaan Allah, dan kita harus tahu apa yang kita lakukan di dalam kerajaan Allah ini. Salah satu di antaranya akan kita bahas beberapa bulan ini ke depan, yaitu tentang budaya daripada kerajaan itu sendiri. Yang harus kita miliki, bukan hanya kita miliki, tetapi kita harus melakukan budaya-budaya yang Tuhan punya, yang Tuhan berikan kepada setiap kami, anak-anak Tuhan. Saya percaya dan saya mempelajari apa artinya sebenarnya budaya tersebut. Saudara yang kasih, saya membuka dalam kamus, yaitu menurut kamus ensiklopedia, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Saudara yang kasih, itulah budaya menurut kamus yang saya baca. Nah, kita ini harus belajar tentang budaya kerajaan Allah. Mari tentunya setiap kita membuka hati, membuka pikiran kita, membuka wawasan yang baru, supaya kita dalam dunia yang baru, permulaan baru ini, kita tahu dasar-dasarnya dan apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan di dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih, sudah disampaikan oleh Pak Doni bahwa prinsip utama, prinsip dasarnya di dalam kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah, yaitu di dalam kitab Markus 12, di dalam ayat yang ke-30 dan 31, yang berbunyi demikian, saudara yang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara yang kasih, di sini ada 2 hukum, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap dan segenap, dan yang kedua kasihilah sesama. Yang kedua bukan berarti itu nomor 2. Kedua hukum ini harus berjalan bersama-sama, beriringan, saudara yang kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara yang kasih, tentunya kalau kita perhatikan ayat ini berkata bahwa budaya ini dasar utamanya adalah kasih, saudara yang kasih. Maka dari itu kita sebagai orang percaya dengan Tuhan, banyak orang berkata bahwasanya orang yang percaya dengan Yesus itu berbeda. Bedanya apa? Dia memiliki kasih. Saudara dan saya
adalah pelaku-pelaku kasih tersebut. Saudara kasih, berbicara budaya, tentunya kita, khususnya kita tinggal di Bali, saudara kasih, di mana latar belakang Bali ini sendiri yaitu daerah kerajaan, saudara kasih. Kalau kita melihat sampai hari ini masih ada daerah-daerah tertentu masih mengikuti budaya-budaya kerajaan yang ada di Bali khususnya. Umpamanya di Sanur masih ada raja-raja Sanur yang masih kita hormati, kita hargai sebagai pemimpin. Ada di daerah Sumerte, Kesiman, juga ada di daerah Pemecutan dan sekitarnya. Saudara yang kasih, banyak budaya yang dilakukan, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Bali, saudara yang kasih. Kembali seperti tadi saya katakan bahwa budaya adalah cara hidup berkembang dan dimiliki bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga gaya hidup orang yang ada di Bali dari zamannya itu, zaman kerajaan itu sampai hari ini tetap berjalan, sering kasih. Dan kita, setiap pribadi yang tinggal di Bali tentunya jangan sampai kita ngomong, oh saya cinta Bali, tapi tidak mencintai budayanya, sering kasih. Kita belajar dari sini, sering kasih. Kalau kita melihat yang ada di Bali banyak budaya yang luar biasa. Dunia kagum akan budaya-budaya yang ada di Bali. Sampai hari ini turis-turis wisata yang datang ke Bali memperhatikan budaya yang luar biasa ini. Budaya apa yang ada di Bali? Banyak sekali, sering kasih, ya. Dari kehidup kebersamaan, ya. Kalau di Bali yang saya tahu ada Banjar-Banjar. Banjar itu adalah tempat pertemuan. Setiap Banjar atau anggota Banjar ada yang 100 kakak, ada di bawah 100 kakak, punya tempat himpunan, bangunan tempat pertemuan, yaitu Banjar. Dan orang di Banjar itu begitu hidup sedemikian luar biasa, sangat bagus, sangat harmonis, saling menolong antara satu dengan yang lain, saling membantu antara satu dengan lain, saling memikirkan kehidupan bersama, sering kasih. Luar biasa, ya. Dalam suka dan duka tentunya. Juga ada pernikahan-pernikahan. Apabila anak orang di sini menikah, dia ceritakan ke Banjarnya dan Banjar itu akan bekerja sama nanti, ya, menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa itu pernikahan anaknya. Di dalam kematian juga sama, sering kasih, ya. Suka duka bersama dipikul bareng di Banjar tersebut. Luar biasa. Sering kasih, saya banyak belajar di kehidupan di Bali sejak tahun 70, sering kasih. Dalam suka, di pernikahan-pernikahan saya pasti ada di situ, sering kasih. Kematian pun juga sama, saya ada di situ 2-3 hari, 4 hari, kita ada di situ. Kita belajar bareng, ngobrol sampai malam, sampai pagi bahkan, sering kasih. Kita begadangan, luar biasa. Rasa dekat dengan anggota di antara Banjar tersebut. Dan bahkan sampai mengaben, sering kasih. Saya sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Kadang-kadang saya ditegur oleh teman-teman, loh kamu kan tidak orang Bali asli, ya apa hubungannya? Tetapi saya mau bersama dengan mereka, di tengah-tengah mereka. Sering kasih, saudara-saudara kita di Bali begitu dekat dengan saya. Dan mungkin separuh jiwa saya sudah Bali, sering kasih. Nah, budaya-budaya inilah harus kita perhatikan, ya. Ada awek-awek, ada aturan-aturan yang sudah dibuat, yang sudah disepakati. Itu harus dilakukan, sering kasih. Bukan awek-awek tinggal tulisan digantung di rumah masing-masing. Tetapi awek-awek itu bagi orang yang ada di Bali, termasuk kita. Seharusnya kita mencintai budaya itu. Dan jangan sampai kita menjadi tamu di Bali sebagai tamu wisata saja. Kalau kita mencintai Bali, berarti kita harus mencintai budaya tersebut. Kalau kita mencintai budaya itu berarti kita harus belajar dan melakukannya, bukan sebagai penonton, saya kasih. Dan ini hal yang luar biasa dalam hidup saya dan pengalaman pribadi saya di tengah-tengah Bali yang budaya yang luar biasa. Tahun 87 saya membangun tempat gubuk saya, saya kasih. Saudara tahu banyak kesaksian terjadi. Soal ekonomi saya memang pada zaman itu saya masih kalang kabut untuk hidup, saya kasih. Tapi tuan rumah saya katakan, kamu mau sewa tanah? Saya bingung, saya tidak ada pengalaman seperti itu. Maksudnya, kamu sewa tanah nanti di situ, tinggal di situ, kasihan anak-anakmu di kos, baru ke sana lari sebentar, udah ditegur. Kasihan anakmu itu, ditegur sana sini dan sebagainya. Ambil bunga, nama juga anak, nanti pemiliknya ribut. Baru lari pulang sekolah, jangan lari nak.
omnya lagi tidur dan sebagainya. Kehidupan anakmu tertekan. Alangkah baiknya kamu menyewa tanah dan membuat rumah. Dan saya bilang, maaf, beli, saya panggil beli ya kakak ya. Maaf beli, saya pengen, saya mau. Tapi maaf, saya nggak punya dana untuk bikin. Tenang aja jawabnya. Nah akhirnya setuju, saya bikin tempat yang kami tempati sampai hari ini. Dan apa yang terjadi? Pada waktu pembangunan tersebut, ternyata rekan-rekan di Banjar kami, kalau sore ada yang pagi kerja di kantor atau di mana saya nggak ngerti, atau di hotel, sore ngumpul di rumah. Ya, dia bilang, mau nggak? Gini baiknya dikasih jendela. Saya nggak bisa ngomong apa karena seperti singa tak bergigi karena nggak punya, maaf, tidak ada fulus sering kasih. Tapi orang-orang di Banjar, saya punya jendela. Pasang di sini ya? Iya, saya jalan iya sering kasih. Sampai hari ini itu ada buktinya. Saya punya ini gedek kulit tinggal 1 lembar, sisa daripada nggak pakai sini ya? Iya. Rumah sampai jadi dalam waktu 9 hari sering kasih. Nah, begitu sudah selesai saya menempati rumah itu, baru hitung-hitungan sering kasih. Saat dikasih genteng, ada yang ngasih 2.500, ada yang ngasih 1.500, dari 3.000 genteng yang kita pasang di atas. Begitu saya sudah ada dana, saya mendekati kepada orang tersebut, saya numpang tanya, berapa harus ganti gentengnya? Saudara tahu? Apa jawabannya? Dia marah-marah bukan main dengan saya. Kalau kamu sudah punya duit, beli aja yang baru. Punyaan saya itu buang aja sana. Kalau kamu pakai terus sampai kapanpun. Saudara kasih luar biasa. Dia punya hati buat saya, dan saya harus punya hati buat mereka. Pada waktu pembangunan Banjar yang sedemikian besar, masyarakat yang penduduk asli yang dia harus membangun Banjar aturannya sedemikian, awik-awiknya seperti itu. Tetapi saya ambil bagian sampai akhir, saya kasih. Tidak pernah kenal waktu, asal ada waktu, saya sama-sama membangun gedung Banjar itu. Sampai foto sampai sekarang, hari ini masih ada di Banjar kami, ada foto-foto pembangunan Banjar. Saya berdiri paling atas membawa bendera merah putih sering kasih. Dan orang-orang di Banjar itu walaupun saya pendatang di tempat itu, masih administrasi, tapi perhatiannya luar biasa buat kami. Dia datang kepada saya, Pak Petrus, kamu kalau butuh dana pinjam aja di Banjar, gampang itu. Biasanya peminjam itu bagi penduduk asli. Dan kami pendatang yang tidak punya tanah dan punya apa, itu tidak boleh. Hanya di Banjar kami, hanya saya yang boleh pinjam di Banjar. Bukankah hal yang luar biasa? Kebersamaan yang mereka lakukan itu sangat luar biasa dan membantu kami. Kami dibantu dan tentunya kami harus membantu kepada mereka. Saudara yang kasih, dan itu yang harus kami lakukan. Dalam adat istiadat saya bersama dengan mereka. Ya kalau sudah nyepi saya jadi pecalang, saudara yang kasih. Sok gaya, saudara yang kasih. Tahu jadi pecalang, saudara yang kasih. Mereka pakaian adat, pakai pakaian hitam-hitam. Tapi lebih gaya saya daripada orang Bali sendiri, sering kasih. Kenapa? Biar orang yang tidak bertanya dengan saya pada waktu jalan saya ambil kayu potong, nanti begitu ada orang keluar di jalan, saya duluan saya angkat begini. Kayu itu, dia langsung masuk. Kalau dia masuk, berarti kan tidak nanya saya. Kalau ada di pinggir saya, loh ini kan bukan orang Bali gitu kan. Berarti saya pintar sering kasih. Menghindari orang bertanya, saya acungkan kayu, orang masuk ke dalam. Dan suatu saat akhirnya di kepolisian di Sanur ketemu saya. Kebetulan ada orang pas bareng dengan saya. Langsung keduluan saya berikan salam. Berikan salam buat mereka. Langsung, selamat pagi Pak Lurah. Saya dipanggil Pak Lurah. Saya nggak tahu lurah dari mana, saya juga nggak ngerti. Tapi itulah orang di Bali, orang yang luar biasa. Memiliki budaya-budaya yang luar biasa. Yang perlu kita contoh dan kita kerjakan bersama. Saudara yang kasih, berbicara demikian sebagai gambaran contoh buat kita, supaya kita mengetahui apa itu budaya yang ada di Bali. Harapan saya kita semua pribadi mengasihi Bali, mengasihi budaya juga demikian, saudara yang kasih. Dan dasar budaya kita dalam kerajaan Allah adalah kasih, saudara yang kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap yang lain, saudara yang kasih. Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, bahkan kekuatan kita. Saudara yang kasih, luar biasa. Banyak orang mengasihi Tuhan, tetapi kekuatannya tidak gunakan, saudara yang kasih.
selagi Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita, mari kita mengasihi Tuhan. Kita gunakan kekuatan yang ada di dalam hidup setiap kita. Ya, mentang-mentang rumahnya baru, ya anggaplah 400-500 meter. Ditanya hari Minggu tidak datang. Loh, bro, kok nggak datang ibadah? Habis nggak ada kendaraan, sering kasih. Oh ya, kendaraan saya atau motor saya dipinjam sama teman, padahal 400 meter dari gereja. Kita tidak menghargai kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sering kasih, kita bisa bersekutu bersama, tidak harus dengan kendaraan. Sering. Ada kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup ini, harus sama-sama kita lakukan dengan kejakan demi cinta kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, hari kita mencintai sesama kita. Ya, firman Tuhan berkata, cuma kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Tuhan. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri untuk orang lain. Saudara yang kasih. Dasar budaya kerajaan adalah kasih itu sendiri. Saudara yang kasih, mari tentunya kita belajar mendengar apa yang ada. Kita melihat, belajar budaya-budaya yang ada di sekitar kita ada ini. Untuk menjadi dorongan buat kita untuk mengikuti budaya kerajaan Allah dalam hidup ini. Apabila kita memiliki kasih Tuhan, apabila kita menghadirkan Tuhan dalam hidup setiap kita, dan kita beriman kepada Tuhan, pasti ada budaya kasih itu yang ada dalam kehidupan setiap kita. Kalau saudara boleh mendengar kesaksian, minggu kemarin kita ada teman-teman lakukan hal. Mungkin banyak orang sia-sia kali ke Karangasem, udah hampir 10 tahun. Saudara yang kasih. Karena kita memiliki kasih itu sendiri. Di mana kita boleh mengasihi saudara-saudara kita di Karangasem. Membagi berkat, membagi waktu, bercerita. Mengajar kepada setiap mereka dan sebagainya. Karena kasih. Saudara yang kasih. Kasih, mari kita dalam hidup ini saling berbagi di dalam hidup setiap kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini setiap hari? Yaitu kita harus mengasihi sesama. Di dalam kitab yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-31 mengatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara kasih, kita belajar mengasihi sesama kita manusia. Saudara kasih, juga tertulis dalam kitab Injil Lukas, saudara kasih, pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-32 berbunyi demikian, saudara kasih. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kadang-kala kita berharap orang lain menghargai kita, ya, menyambut kita, hormat kepada kita. Maka kembali kita pun harus menghargai dia. Bahkan lebih dulu kita menghargai dia dan menghormati dia. Dan mengasihi dia, sering kasih. Di dalam ayat selanjutnya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sering kasih. Apa bedanya? Kalau kita mengasihi sesama, mengasihi orang lain yang mengasihi kita, ya apa bedanya, sering kasih? Apa bedanya? Tetapi di dalam ayat yang ke-27, sering kasih, berbunyi demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau kita mengasihi kepada orang yang mengasihi kita, apa bedanya, sering kasih? Ya, tidak ada pengaruhnya karena kita saling mengasihi. Di antara karena kita kenal, sering. Tapi Tuhan berkata, kasihilah musuh-musuh kita. Berkatilah orang yang membenci kepada kita, kita berkati. Tapi kadang-kala apabila ada orang lain menyakiti kita, langsung kita mengutukin dia. Kita marah kepada dia, kepahitan kepada mereka. Bahkan kita seakan-akan mendoakan yang tidak baik dengan mereka.
Kalau kita berdoa yang tidak baik buat sesama kita, itu yang membenci kita, di manakah kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Yang seharusnya dengan kasih Tuhan yang ada pada kita, kita berdoa buat mereka. Tuhan, tolong saudara kami ini yang sudah membenci saya, yang sudah memaki saya berdoa Tuhan, kasih dan berkati mereka. Saya berkati keluarga ini Tuhan. Kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga mereka Engkau berkati. Engkau selamatkan jiwa mereka, supaya mereka juga kenal kepada Tuhan dan sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih. Pelajaran yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Terima kasih. Mari kita belajar taat, mendengar didikan daripada Allah, dan itu kita lakukan. Dan itulah budaya kerajaan Allah, di mana setiap kita wajib mengasihi sesama manusia, walaupun tidak seagama. Saya kasih, ya, kita jangan melihat agama. Selagi dia namanya manusia, Tuhan memberikan kewajiban buat kita untuk mengasihi dia. Perbedaan boleh ada, tetapi kasih Tuhan harus tetap kita lakukan, karena ini adalah perintah dari Tuhan kepada setiap kita. Dan yang kedua, taat akan perintah firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, sering kasih, ayat yang ke-5 dan yang ke-6 berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sering kasih. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kasih itu di ujung cemeti, sering kasih. Ya, kalau kita mengasihi anak, mencintai anak, tentunya kita menegur mereka apabila dia berbuat yang tidak benar. Kita nasihati, kita panggil dia. Kalau dia melawan, ya, ambillah segulung koran, pukul dia kakinya. Maaf, bukan kaki, tapi bagian belakang pinggul, pukul dia. Tanda bahwa kita mengasihi. Supaya larangan yang kita sampaikan kepada mereka tidak terulang kembali di dalam hidup anak kita. Karena kita mengasihi. Kita memukul anak kita, memarahi anak kita, bukan karena kita benci kepada mereka. Karena kita mengasihi setiap mereka. Terima kasih. Firman Tuhan ini mengajar buat kita, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan kadang-kadang mengajar kita, tapi kadang-kadang kita mengabaikan seakan-akan kita tidak pernah mendengar akan didikan daripada Allah. Firman Tuhan kadang-kadang menegur kepada kita sangat tajam sekali, berat sekali. Tapi kadang-kadang kita cuek dengan teguran daripada Tuhan. Seakan-akan kita tidak mengerti dan tidak tahu. Kita mengabaikan didikan daripada Tuhan. Ayat ini sangat tajam menegur kepada setiap kita. Jangan putus asa apabila engkau diperhatikannya besar. Tuhan memperhatikan kehidupan setiap kita. Karena Tuhan ingin mengajar kehidupan kita, supaya kita selalu berjalan pada jalan yang benar. Jangan sampai ikut-ikutan ke hal-hal yang tidak Tuhan izinkan, yang tidak Tuhan inginkan. Mari kita belajar taat, memperhatikan firman Tuhan. Saudara kasih. Juga dalam kitab Amsal juga berkata demikian, saudara kasih. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13, dalam ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Haleluya. Saudara yang kasih, penghiburan buat kita. Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan begitu tegas kepada setiap kita. Ya, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintahnya atau firman Tuhan akan menerima luar biasa balasan tentunya. Terima berkat dari Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Tuhan mengasihi setiap kita tanpa kecuali. Kehidupan setiap kita dihargai Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu orang yang berharga dan berarti di mata Tuhan. Kita semuanya tanpa kecuali berharga di mata Tuhan. Luar biasa. Terima kasih. Dan yang ketiga, kita siap dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain.
Kalau firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, dalam ayat yang ke-16 berbunyi demikian, saudara yang kasih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan diberikan kepada kita bisa untuk teguran buat kita, didikan daripada Allah, mengingatkan kembali kepada kita, bahkan menghibur kepada setiap kita. Maka jangan sakit hati kalau kita ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi setiap kita tanpa kecuali. Siapapun kita dikasihi Tuhan, supaya kita bisa mengasihi kepada sesama. Yang mana Tuhan ajarkan dalam hidup setiap kita, bahwa budaya kerajaan Allah selalu ada dan kita miliki, sering kasih. Bukan budaya ini bukan hanya kita miliki, tetapi kita melakukan budaya-budaya yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, sering kasih. Kalau tadi saya katakan di awal sebagai gambaran, saudara kita di Bali suka berhimpun. Bila sebulan sekali ada kentongan berbunyi tung 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 tung, dia berkumpul bersama dalam suatu komunitas mereka, saling berbagi di situ, mendengarkan wejangan-wejangan dari pemimpinnya, bahkan melakukan juga wejangan-wejangan yang diberikannya. Terima kasih, dia hidup di dalam komunitas. Tentunya setiap kita pun harus demikian, terima kasih. Hidup saling mengasihi siapapun mereka. Dalam Yohanes 13, dalam ayat yang ke-34, berbunyi demikian, terima kasih. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan takut bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan sudah mengasihi kita. Suatu pelajaran yang kasih, supaya kita mengasihi kepada sesama kita. Tapi kebanyakan kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Ya, Tuhan kasihilah saya Tuhan. Saya butuh ini Tuhan, saya butuh itu. Sering kasih. Tapi kalau sudah kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita lupa kepada tetangga, kiri kanan, dan sesama kita. Mungkin kita memiliki tetangga yang berkekurangan. Mari kita sama-sama hidup berbagi dengan mereka. Terima kasih. Tuhan mengajar dalam hidup ini supaya setiap kita satu di dalam Tuhan. Terima kasih. Tentunya untuk hidup tenang harus mentaati budaya kerajaan. Kalau kita ada dalam kerajaan, ada budaya yang harus kita lakukan setiap saat. 3 minggu yang lalu saya dapat berbagi di tempat ini juga, bahwasanya budaya yang harus kita miliki salah satu di antaranya yaitu kita berpegang akan firman dan doa dan iman. Dan saya memberikan satu gambaran seperti jembatan, sering kasih. Kalau meja ini sebagai gambaran ini jembatan, ini daratan, dan ini ada jembatan, dan di bawahnya adalah sungai. Daratan sebelah sini saya gambarkan sebagai firman. Kita harus setiap hari menggali dan membacakan firman. Karena firman itu membawa kehidupan di dalam kehidupan setiap kita, yaitu hidup dalam kerohanian kita. Kalau kita tidak makan akan firman, saya percaya iman kita akan mati pelan-pelan, saudara yang kasih. Dan di seberang daratan yang sebelah, yaitu iman kita kepada Tuhan. Kita punya iman, kita membaca firman Tuhan, tidak menyatu antara keduanya apabila tidak ada doa, saudara yang kasih. Dan doa ini jembatan untuk menyeberang dari firman dan iman, dipertemukan dengan Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih, dan ini harus kita wajib kita lakukan setiap hari sebagai orang percaya dengan Tuhan dan memiliki salah satu budaya membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Harus ada firman, doa, dan iman kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa hidup dengan firman dan firman dan firman saja. Saudara kasih. Oh, saya sekarang sudah tidak pernah baca Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan tiap hari bicara dengan saya. Oh ya, menurut saya pribadi luar biasa banget. Saya kasih. Tuhan mau
setiap kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan firman-Nya. Kita membaca firman Tuhan setiap hari apa yang sudah dibagikan. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya iman kita dikuatkan untuk menghadapi situasi yang ada. Di mana kita melangkah dalam budaya yang baru ini, budaya kerajaan, bukan hal yang mudah, saudara kasih. Membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Apabila ketika hal ini kita lakukan bersama, saya percaya saudara dan saya akan melangkah dengan baik, disertai oleh Tuhan. Kita punya firman, ada doa, dan iman kita kepada Tuhan. Maka iman kita lah menjadi iman yang hidup tentunya, saudara kasih. Perlu kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Karena ketika hal ini adalah satu mata rantai yang tidak terputus, saudara kasih, saling terkait antara satu dengan lain, saudara kasih. Ya, kita tidak bisa hanya firman saja dan doa saja, atau ngomong iman saja, saya orang beriman, tapi tidak pernah membaca Alkitab, maka iman kita juga mati, sering kasih. Kita bisa ngomong iman, tapi kalau kita memperhatikan ketiga hal ini, maka iman kita iman yang mati dan iman yang tidak berfungsi, sering kasih. Ya, oh saya sudah berdoa, saya tidak perlu lagi baca firman, apa iya, sering kasih. Kita doa dan doa tidak salah, saya kasih. Tapi doa kita menjadi doa yang hampa, rutinitas yang tidak ada isinya apa-apa dan tidak ada kekuatan apapun di dalamnya. Tapi mata rantai ini kita satukan antara firman, doa, dan iman menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Harus ada kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi apapun yang ada di depan setiap kita, saya kasih. Dan tentunya iman yang benar, saya kasih. Kenapa Pak Petrus mengatakan iman yang benar? Ya, ada iman yang tidak benar, saya kasih. Sering banyak kita dengar, seorang yang beriman tapi tidak melakukan, berarti imannya yang tidak benar, saya kasih. Ya, kita punya iman yang benar bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan. Saya mengimani karena saya ingin memiliki sesuatu, ya. Kita ngomong sama Tuhan, saya beriman, coba saya punya, maaf nih, mungkin kerinduannya, keinginan saya punya kendaraan mobil yang baru. Saya kasih. Dia mengimani, dia berdoa supaya saya punya mobil baru. Tapi kalau yang satu ditinggalkan, firman Tuhan itu ditinggalkan, saya mungkin itu hanya mimpi dalam kehidupan setiap kita. Saya kasih. Saya pernah bersaksi, saya kasih. Ada orang percaya juga, kenapa nggak berdoa minta mobil? Oh enggak. Saya berdoa untuk minta motor aja, saya nggak pernah. Saya punya motor bukan berarti gara-gara saya minta motor kepada Tuhan, tidak. Tapi Tuhan berkati motor buat saya. Ya, saya bisa punya motor atau punya motor itu di atas tahun 2000 sering kasih. Ya, Tuhan berikan motor sesuai dengan kebutuhan saya. Tuhan memberkati saya dengan sepeda motor. Apalagi mobil nggak mungkin. Nanti kalau saya punya mobil karena rumah saya masuk gang sering kasih, nanti saya nggak bisa tidur sering kasih. Memikirkan mobil yang ada di pinggir jalan, sering kasih. Takut mobil saya digoret orang, saat tidur saya pindah, sering kasih. Tidak di rumah, tapi di mobil di pinggir jalan. Sering kasih. Saya tidak bisa membaca firman Tuhan dengan baik, hanya berpikiran harta yang mahal yang Tuhan kasih, sering kasih. Tetapi kalau kita sudah punya rumah dan pinggir jalan, pasti kalau minta kepada Tuhan, Tuhan, saya butuh mobil. Pasti tidak minta pun Tuhan akan kasih. Karena kebutuhan kita. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tahu isi hati kita masing-masing. Kalau hari ini kita boleh melangkah pada jalan yang benar, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam budaya-budaya kerajaan yang kita kerjakan dengan baik. Kita belajar dengan baik. Bukan hanya kita belajar saja, tapi kita melakukan budaya-budaya yang Tuhan inginkan. Percayalah, saudara yang kasih. Ya, segala perkara akan digenapi oleh Tuhan. Yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang tidak mungkin terjadi, itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Terima kasih, kiranya firman renungan pagi ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita belajar bareng-bareng bersama bagaimana budaya Allah yang harus kita lakukan dan kerjakan. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Itulah dasar dari segala perkara.
Tuhan memberkati buat setiap kita.